kapan bisa scan. Oke, Cek Pak, sound, silakan. selamat sore semuanya. Oke, untuk Selamat sore. Selamat sore, Pak Wali. Untuk screening sore, kalau kita mau screening sore dan belinya di sore hari, itu kita cuma punya waktu 15 menit. Pertama, kalau Bapak dan Ibu mau cari saham yang pergerakannya besok cepat, pergerakan sahamnya yang besok cepat, maka sore ini, ya, saat ini, silakan cek di WX Master Robot Screener TPGN yang ada di TPGN. Jadi nanti saham-saham yang muncul di screener, ya, di robot screener ini, di menu TPGN, nanti cari saham yang candle bayangannya di atas 10%. Maka besok akan masuk di selera pemberani. Pergerakan sahamnya akan cepat. Itu satu. Cari, ya, di TPGN yang candle bayangan lebih besar sama dengan 10%. Pertama. Yang kedua, candlenya biru pertama. Candle HA biru pertama. Biru satu. Yang ketiga, candlenya sejajar. Candle biru pertama bayangan atau biru satu, Pak Oli? Biru satu, bukan bayangan lain ya, bayangan. Jadi kalau candle bayangan itu ya bayangannya. Kalau candle HA berarti candle realnya. Dari ya. Ya. Ini nanti kita praktekkan nih. Ini kalau mau cari saham yang pergerakannya akan cepat. Tunggu jam 5, jam 4 lebih 5 menit. Yang mau beli King itu masih bisa King. Oh, udah di bid. Ya, jadi ini kalau mau cari yang besok pergerakan cepat untuk selera pemberani. Kalau mau cari untuk ATM harian, cari yang candle, ATM harian, cari saham yang akselerasi, tandanya ada tanda plus kayak gini nanti. Lalu candlenya biru pertama dan sejajar. Ini yang bagus. Candlenya biru pertama dan sejajar. Bisa nyarinya di TPGN bisa, di BBP bisa. Jadi selera pemberani atau ATM harian. Kalau ATM harian itu sahamnya adalah saham akselerasi. Oli. Yes. Untuk ATM harian itu wajib saham akselerasi ya, Pak? Iya. Jadi di luar akselerasi dia nggak bisa diambil jadi ATM harian gitu? Ya, saham ATM harian itu saham akselerasi dan saham yang kena tato X. Oke. Oke, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Oke, ini yang bayangan biru pertama. Jadi besok, kalau Bapak dan Ibu mau cari saham yang untuk ATM harian, kalau dari BBP ini, cari yang tanda plus ini. Ada IDEA. Ini yang bagus nih, IDEA. Itu biru pertama. Candle bayangannya biru pertama. Dan sejajar.
IDEA nggak sejajar ya? Sejajar kan? Harusnya sejajar ini, karena ARA. Kok di sini enggak ya? Belum ada. Kok nggak sejajar ya? Ya itu harusnya sejajar karena mungkin datanya ada yang telat. Karena itu sudah ARA. Jadi kalau pertama, kalau ATM harian, satu candle bayangannya biru pertama, candle bayangan biru satu, atau candle HA biru pertama. HA biru satu, candle HA biru pertama, dan sejajar. Ini. Jadi saham-saham akselerasi atau Tato X yang memenuhi kriteria ini bisa digunakan untuk ATM harian. Contoh ada IDEA. Contoh ada IDEA. Nah kalau tadi selera pemberani, cari saham yang candle bayangannya 10% ke atas. Berarti ini ada Jati. Jati, ada KRYA, ada MOLI. Moli. Apakah dari tiga ini 10% ke atas? Iya. Lalu dipilih lagi. Mana candlenya yang biru pertama? Ada Jati, ada KRYA. MOLI bukan biru pertama kan? Bukan. Jadi tinggal milih. Jati boleh, KRYA boleh. Jati biru kedua ya, Bos? Jati enggak. Biru pertama kan? Hari ini. Kedua, Bos. Hari ini pertama. Hari ini pertama. Bayangan. Oh ya, hari ini pertama ya. Besok. Bayangannya biru kedua. Iya, iya. Jadi cari candlenya yang biru pertama dan candle bayangannya 10% ke atas. Jadi besok ada Jati, ada KRYA. Cepat kan milih kayak gini? Jati hari ini sekarang beli, bisa nggak? Belinya bisa, dapatnya belum tentu. Karena sudah ARA. KRYA beli bisa nggak? Bisa, kemungkinan dapatnya kecil karena ada di posisi bid. King masih bisa beli, King masih bisa beli tuh. Itu. Oke. Jadi cara mencari sahamnya cukup mudah. Tinggal lihat. Kalau mau besok yang pergerakan cepat dari TPGN. Kalau besok pergerakannya yang sopan. Itu dari BBP. BBP. Ini. Berarti besok ada MKTR. MKTR. Oh, MKTR jangan ada lotnya yang kosong. Cak gimana, Pak? CAKK. CAKK. Ada yang kosong. Tunggu di 169 kalau CAKK. Ada pertanyaan? Besok yang bagus ya IDEA, oke. King. Ada di mana King nih? King juga oke nih, TPGN. Jadi yang tanda plus ini adalah saham-saham akselerasi. Bapak Ibu tinggal cek mana yang biru pertama. IDEA, Plan, King, Men. Men ini oke sejajar. Sofa, ISAP. Cari yang biru, yang bagus itu biru pertama dan candle bayangannya sejajar. Kalau King enggak, Paul ya. Enggak sejajar. King nggak sejajar. Lihat Cuma di bawah sejajar 5% apa lagi, enggaknya. Di bawah Gimana, 5% lagi. Tapi biru pertama King. King biru pertama tapi nggak sejajar. Tapi di bawah 5%, Paul. Di bawah 5% loh nggak apa-apa. ATM harian itu kenaikannya kan 10% maksimal. Oh ya. Kalau nyari candle bayangan akselerasi 10% susah dan bisa jadi nggak ada. Oh iya, akselerasi. Kalau saham yang reguler itu maksimal kenaikannya kan 35%. Yes. King Lihat masih oke. Pak. sejajarnya gimana Pak Holi? Kalau Kenapa? nggak lihat
ini nggak lihat grafik. Kalau nggak ngelihat grafik untuk tahu sejajar atau enggak, di sini tulisannya P, Pak. Contoh Jati ini P. Ini berarti Oh, sejajar. King ini enggak. Plan ini sejajar. Ada paralel P-nya. ya. Ya, Oke. paralel. Plan. Ada yang kesulitan? Om, ini kan kalau misalkan pagi itu kan status ordernya kan hilang. Apa harus order ulang, Om? Iya, status order kan berlaku cuma 1 hari. Makasih, Om. Oke. Ada lagi? Jadi screening seperti ini harus cepat karena cuma punya waktu 15 menit untuk screeningnya. Oli, Yes. maaf Pak. Tadi yang selera, tadi kan yang kita mungkin bisa dapat itu yang selera pemberani ya Pak ya? Yang apa, Bu? Yang training sore yang mungkin bisa dapat itu yang selera pemberani ya berarti ya? Semuanya bisa. Contoh. Yang ATM kan kalau udah, ATM bisa di bawah 5% ya Pak ya? Boleh ya? Gimana? ATM apa? ATM boleh pilih yang di bawah 5%, yang penting biru pertama sama paralel gitu ya? Iya, ATM pasti di bawah 10% karena nggak mungkin dia 10%. Saham jadi gini lah. Kalau saham reguler kenaikan maksimal kan 35%. Candle bayangan 10% ini wajar. Kalau saham akselerasi kenaikan maksimal 10%. Lalu candle bayangannya kalau di sini 10% juga, naiknya akan ke berapa gitu. Jadi kalau 5% ini udah besar. Saham akselerasi, candle bayangannya 5% itu udah besar. Kalau dibanding ini ya. Contoh IDEA ini kan 8%. 10% jarang, Mbak. Hampir nggak ada kayaknya. Kalau saham akselerasi 10%. BCIC. Oke, ada lagi? Berarti besok pagi harus screening lagi apa ya? Besok pagi enggak sama, Pak. Bapak Sama screening ya, nggak sore perlu lagi ini dengan screening besok jam 8 sama. Oke. Kan Berarti kalau sekarang kita lihat jam kita sekarang lihat- sampai besok jam 8 kan nggak ada perubahan. Oke. Berarti kayak men itu sejajar dan dia 8,77 itu udah termasuk gede banget ya? Iya. Oke. Makasih, Pak. Pauli, kalau BCIC ini apa? BCIC berapa? 8% tapi nggak sejajar. 8%, ya. Jadi Tapi gini nggak loh. se- Oke. Syaratnya adalah, kriterianya adalah biru pertama. Oke. Candle bayangannya 10% ke atas. Ya, Sejajar. sejajar. Saham apa yang memenuhi kriteria ini? Itu masuk ke selera pemberani. Saham yang memenuhi tiga ini aja, yang memenuhi 3 kriteria ini, masuk ke selera pemberani. Ada pertanyaan? Pak, itu karya bayangannya 13% ya kalau saya nggak salah baca. Iya. Iya, 13. Karya 13%, betul? Oh, oke. Jati 14%, Moli 10%. Moli sahamnya Bu Jenny. Holly, Yes. itu di WX Master Robot untuk saham Tato X ada tandanya nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya. Hanya Ya, akselerasi aja. Iya. Oke.
Oli, Yes. yang sore yang lihat BBP apa Pak? Apa Bu? Yang screening sore yang lihat bayangan biru pertama itu untuk apa? Untuk swing bisa. Oh, swing. Ya, BBP itu jadi kalau BBP kan bayangan biru pertama, artinya estimasinya besok akan jadi biru. Estimasinya. Besok bagaimana? Apakah fix biru? Enggak, kan estimasi. Jadi besok harus dipastikan, benar nggak besok candlenya saat jam bursa berjalan biru. Kalau merah berarti nggak jadi biru nih. Ada lagi? Jadi jangan beli sorenya, Pak ya? Kenapa? Jadi jangan beli sorenya. Beli sorenya. Bukan. Kalau bisa ya beli, kalau bisa belinya sore, tapi besok jangan dibiarkan. Besok silakan dipantau. Kalau besok jadi biru ya kita udah tenang kan gitu. Yang BBP ya. Jadi contoh yang bayangan biru, contoh IDEA gini. Mana IDEA tadi? IDEA kan biru. BBP. Nah, IDEA. IDEA ini kan bayangan biru untuk besok. Estimasinya besok candle IDEA itu akan biru. Belinya kapan? Di sore beli. Nah, besok tinggal dipastikan benar nggak besok candle daily-nya biru. Kalau besok candle daily-nya biru, ya kita udah tenang. Tapi kalau besok candle-nya nggak jadi biru, ya besok jual. Daily-nya nggak biru, jual dulu. Oke, Pak. Ada lagi? Tanya Pak Holi. Yes. Gimana mau belajar di Golden? Apakah ada persamaan bayangan biru pertama dengan candle biru yang pertama? Saya ulangi, apakah candle biru pertama dengan bayangan biru pertama itu berbeda atau sama? Berbeda. Mohon diperlihatkan konkretnya. Kata-katanya, namanya beda, Pak. Jadi gini. Candle jadi HA Heikinasi biru 1, biru pertama, dengan bayangan HA biru 1. Ini berbeda. Pak Budi dengan bayangan Pak Budi sama nggak? Lain, Pak. Lain, ya. Ini. Nah, seperti apa bentuknya? Oke, ini contoh. Kalau sama Budi sama. IDEA, contoh IDEA ya. IDEA. Udah. HA biru 1 itu berarti candle realnya, ya, candle realnya itu biru pertama, Pak. Nah, ini. Jadi, yang jati aja deh. Ini merah ya, jadi ya ini. Jati. HA biru berarti candle yang real hari ini. Nah, ini contoh, jati. Hari ini yang saya kasih garis di atasnya ini biru 1, biru pertama hari ini. Artinya sudah terbentuk hari ini, Pak, ya, yang biru pertama itu tadi. Betul. Yang ada warnanya biru, maksudnya biru padat. Betul. Itu terbentuk hari ini. Kalau dilihat di sekuritas, ya sama, cuman ada biru 1 ini. Kalau di sekuritas ya. Kita lihat di HA chart. Jati, time frame daily. Jati. Nah, ini. Ini kalau di sekuritas kan biru 1 ini, Pak. Nah, ini HA biru 1. Kalau di sekuritas sore ini masih belum muncul bayangannya.
baru muncul besok jam 8, jam 7.40 di Mandiri Sekuritas atau di sekuritas yang lain, bayangannya baru muncul jam 7.40. Kalau di Master Robot, sore ini sudah bisa kita lihat. Artinya apa? Artinya sore ini kan sudah ada bayangannya ini di Master Robot. Artinya apa? Kalau sore ini, misalkan tadi sudah beli, untuk besok pagi kita sudah punya estimasi kenaikannya akan berapa persen. Kenapa? Ya karena besok saham yang seperti ini karakternya dia akan naik dulu. Dan bisa jadi lompat. Gap up. 91 kan. Besok Bapak kalau mau beli Jati di 91, kemungkinan besar nggak dapat. Karena sahamnya akan lompat. Jadi 14%. Karya 19%. Terima kasih Pak Huli. Yes. Ada lagi? Oli, Apakah untuk keluarga terbaru dia udah apa? Oli. Yes. Oli yang ini kan karya kan masuk ke yang selera pemberani sore. Itu berarti itu ya Pak ya? Kenapa? Dia mengantar pindah. Coba punya kakak. Jadi deh. Kamu di sana, mulai di sini sih. Karya, kenapa Bu? Kan karya masuk dalam yang ini yang pemberani sore. Iya. Nah berarti besok pagi itu dia dipantau karena bisa PP cepat gitu ya? Dipantau karena bisa? Maksudnya pergerakannya cepat gitu? Pergerakannya cepat ya? Oh. Jadi dibuat fast trade. Terus Pak, untuk kalau misalnya nih Pak masuk yang swing dari sore, nah kita bisa taunya di candle HA itu ketika dia jadi biru itu gimana sih Pak pagi itu tanda-tandanya itu? Pagi tanda-tandanya? Iya dia jadi HA biru pertama. Dilihat di candlenya kan kelihatan jadi biru. Candlenya biru yaitu HA. Contoh ya. IDEA. Jadi dulu ya. Contoh IDEA nih. Sekarang kan merah. Betul ya? Candle bayangkan biru. Besok IDEA, ini kalau dilihat jam 8, ini ada candle bayangan. Bayangan, jam 8 candle bayangan. Lalu nanti perhatikan, jam 9 itu kan pasar baru buka. Nah itulah candle realnya. Candle yang sebenarnya. Besok jam 9. Candlenya apa jam 9 di sini? Jam 9 lebih 5, lebih 10 gitu. Candlenya warnanya apa? Biru. Nah itu berarti biru pertama. Bukan bayangan lagi. Jadi kalau selama jam bursa perdagangan, itu bukan candle bayangan, tapi itu candle yang sebenarnya. Berarti jam 9 itu bisa langsung kelihatan dia biru gitu ya Pak ya? Bukan maksudnya takutnya itu nanti dia turun dulu. Nah nanti jadi ragu gitu, ini mau CL apa nanti tiba-tiba nanti jadi biru gitu. Iya jam 9. Jam 9 tuh bisa biru, bisa merah. Jam 9 merah, jam 10 bisa biru. Jam 11 bisa merah lagi, bisa. Itu realnya, candle yang sebenarnya. Di saat jam bursa berjalan, itulah candle yang sebenarnya. Spek 5-nya 82 dia boleh. Kenapa? Spek 5 menitnya 82. Apa Pak? IDEA. IDEA, oke. Spek 5 menitnya 82. Ada gap down juga di 108 Pak Oli. 108. Bisa nutup ke situ kayaknya tuh. Ya. 108.
Bisa 25%. Ada lagi? Oke, tadi siapa Pak Bahri yang mau latihan transaksi tadi? Masih ada Pak Bahri? Enggak ada. Pak, saya dulu Pak. Candle bayangan biru sama merah tadi ada bedanya ya Pak ya? Kalau merah turun dulu ya. Kalau merah iya. Kalau merah kemungkinan besar turun. Oke. Candle bayangan sore sama pagi ada bedanya nggak warnanya Pak? Apa mesti Sama. kita cek lagi? Sama. Gini, Sama Bapak ya? ngecek sore ini dengan ngecek besok jam 8 sama. Kenapa sama coba? Udah tutup ya? Ya kan nggak ada perdagangan mulai jam sore ini sampai besok jam 8 kan? Oh iya ya, setelah Nggak ada. 4.15 ya. Iya. Sampai jam 9 kurang 1 menit itu sama. Sore ini dengan besok sebelum jam 9 kurang 1 menit itu sama. Kan nggak ada perdagangannya. Kalau sore ini dengan besok sore beda. Kalau Tapi yang tiap pagi Pak Holi bilang LQ45 sudah naik itu berarti mereka mulai duluan ya Pak ya? iya, LQ45 memang 1 menit sebelum jam 9 mereka sudah duluan, Pak. Oke. Kecuali Jumat sore dengan Minggu sore itu sama. Jumat sore dengan Senin pagi itu sama. Karena nggak ada perdagangan di situ. Ada lagi? Ada yang masih bingung? Ini misalnya kayak apa ide gini ya Pak ya. Kan hari ini kan di high-nya itu di angka 77. Nah, misalnya besok dia tembus ke harga 78 berarti jadi biru itu benar nggak Pak? Kalau di candle high-in. Gimana? Hari ini high-nya berapa? 77. Nggak mungkin hari ini IDEA 77. Nah, ini di 5. Hari ini IDEA maksimal 75. saya ngeliat di ini nih Pak, di chart daily yang ini. Kan saya nggak pernah ngajarin untuk ngelihat high dengan melihat heikinasi gini. Oh. Iya kan? Melihat ini kan hanya untuk ngelihat candle bayangan. Saat candle bayangan, iya, lihat high-nya dengan kursor diarahkan ke candle bayangannya, iya. Tapi kalau untuk melihat kenaikan hari ini, high-nya hari ini, bukan dilihat di candle-nya. Kalau untuk melihat high hari ini, candle-nya ubah dulu ke candle biasa. Candle chart, baru di sini kelihatan. Open-nya di 63, high-nya di 75, low-nya 63, close-nya 75. Oh, berarti selama dia tembus misalnya ke 76 berarti itu udah pasti biru gitu ya Pak ya? Ke 76. Besok. Besok kalau ke 76, iya dia akan jadi biru. Tapi setelah itu 76 lalu turun lagi ke 74, bisa jadi merah. Misal jam 9 lebih 5 menit 76 kan biru. Lalu jam 9 lebih 15 dia turun ke 74 atau 73. Itu kan bisa merah. Bisa berubah. Ada lagi?
Sudah cukup? Langkah-langkah mencari selera pemberani, ada yang masih belum tahu? Langkah mencari ATM harian, ada yang masih belum tahu? Sudah tahu Pak Oli. Oke, mantap. Pak Oli, Yes. kalau candle bayangannya 0, itu biasanya menurut pengalaman naik apa turun Pak Oli? Kalau 0,00 naik. Hmm, Besok lihat si Saber itu 0,00 Pak besok. oh, jadi harus pas 0,00 ya? Iya. Oke, siap Pak Oli. Sepertinya besok Saber itu 0,00. Nah, kayak. Nah, kalau bisa Bapak Ibu tuh harus punya indera ke-8. Jadi kalau tadi screeningnya, itu jam 16.05. Screening kan jam 16.05, benar ya? Benar ya? Nah, seharusnya Bapak dan Ibu, karena memang Bapak dan Ibu ini mau trading beneran, harus punya indera ke-8. Jadi sebelum jam 4 atau setengah 3 gitu bisa setidaknya. Setengah 4. Setengah 4 atau jam 15.30 Bapak Ibu sudah harus punya estimasi. Dan sudah harus tahu yang tadi. Oh, ini akan masuk selera pemberani, ini akan masuk ATM harian. Itu jam 15.30 harus tahu. Jangan nunggu jam 4 kalau bisa. Jam 4, jam 16.05 itu hanya untuk nunggu kepastiannya aja. Jadi kalau bisa belinya bukan jam 16.05. Kenapa? Karena bisa jadi nggak dapat. Jadi belinya 15.30. Tapi Bapak Ibu harus sudah bisa membaca saham ini di saat jam 16.00 akan begini. Paham ya maksud saya? Contoh Jati deh. Contoh Jati. Ini. Bapak Ibu harus 15.30. Bapak Ibu sudah harus bisa memprediksi atau sudah harus bisa membaca jam 16.00 kondisinya akan sejajar biru pertama dan 10% ke atas. Itu harus bisa dibaca jam 15.30. Bagaimana supaya tahu? Caranya gampang kok. Cari sahamnya biru pertama. Ini kan sudah masuk kriteria pertama. Biru pertama. Lalu sahamnya sudah mau arah, tinggal sedikit. Gitu. Kalau arah, udah sejajar itu pasti. Ya kan? Tinggal lihat, oh volumenya besar. Kemungkinan besar itu sudah, kemungkinan besar ini akan arah. Jadi sebelum saham ini arah, ya kita sudah harus punya duluan. Jangan nunggu di 91. Saya akan beli di 91 deh, tapi nanti jam 16.05. Kemungkinan besar nggak dapat. Tapi jam 5 ya, tapi jam 15.30 kita sudah harus punya gambaran. Jadi beli baru nanti 16.05-nya kita pastikan. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, ya jual. 16.05 jual. Gitu. Jadi kalau bisa belinya itu ya antara 15.30 itu sudah beli atau sudah punya. Tapi ini harus kita yakinkan dulu diri kita.
Makanya harus punya indera ke-8. Indera ke-1 sama indera ke-7 nggak tahu dapatnya di mana. Oke ya. Sama ATM harian juga sama. ATM harian juga harus bisa membaca, oh ini akan jadi biru. Ini akan jadi merah, nggak jadi biru. Itu harus kita tahu sebelum pasar tutup. Supaya apa? Supaya saat mau beli, mengurangi keluhan kita. Beli nggak dapat. Nah, hindarin ngeluh kalau kita trading saham. Apapun itu deh. Hindarin. Karena akan berefek ke diri kita. Jadi buat happy dan apa yang mau kita lakukan itu harus buat kita happy. Supaya kita tetap stabil saat trading. Mulai jam 9 sampai jam 4. Oke, ada pertanyaan? Pak Oli. Oli, halo. Yes. Pak, tadi pertimbangannya HJJ masuk ATM apa, Pak? HJJ masuk ATM. Okay. ATM, iya. Kan bayangannya juga 0,9. Jajar nggak nih? Oh, pertama HJJ ini akselerasi. Iya. Lalu posisinya masih di bawah, Pak. Memang kriteриanya tidak bagus seperti IDEA ya. Tapi ini opsional karena kalau beli IDEA, beli main itu kemungkinan kan nggak dapat sore ini. Nggak dapat. Nggak dapat. Maka saya kasih opsi. Ada King, ada HAJJ. Kalau mau dapat jam 9 berarti ambil di atasnya, Pak ya? Di atasnya iya. Apa cepet-cepetan? Kenapa? HK, Pak. Cepet-cepetan, HK ya. ATM harian itu semuanya HK. Oh, sama ini tadi. HAJJ tadi itu kenapa saya masukkan? Itu karena di time frame 1 menitnya dia mau turun. Apa itu namanya? Mau turun. Super trend. Super trendnya. Nah, ini mau turun. Jadi besok pagi kemudian ini akan turun dulu, Pak. Maka kalau super trend turun kan dia naik. Itu HJJ. Kalau GRPM, Pak? GRPM tadi sudah turun ke bawah, Pak. Pas turun ke bawah tadi. Antimonya. Ada kemungkinan naik juga ya? Iya, kalau jadi gini. Tadi tinggal kencing dari turun. GRPM ini kan turun ke bawah tadi sebelum penutupan tadi. Ya. Sebelum penutupan tadi kan turun ke bawah antimonya. GRPM selama nggak turun dari 76 sih masuk. Saya masih punya kok GRPM. Itu. Kalau Inet, Pak? Inet udah ya. Inet bukan ATM harian. Inet kan fast trade. Iya, maksudnya posisi besok kira-kira masih di bawah ya. Inet, nah ini kan biru pertama. Biru pertama, Pak. Iya. Bayangannya berapa ya? Tadi udah naik 13-15% lalu turun ya. Ya tadi dapat Inet. Kalau besok, nah kalau seperti ini kan nggak sejajar nih, penutupan 202, volume besar. Ini nggak sejajar nih, Inet besok nggak sejajar nih, candle-nya. Ntar saya cek di sini. Kok fast rate ada ditinggal pipis turun ya? Ya keburu ngompol, Pak. Oke, nah Inet ini kita ya nggak sejajar 0,8. Tapi untuk Inet selama candlenya nggak merah, hold, Pak. Daily-nya ya. Inet ini antimonya baru pindah ke atas.
Iya, ya. Candlenya biru pertama hari ini. Tadi saya nggak ngelihat ini. Oke. Kalau yang punya inet, ya punya inet, hari ini harusnya beli sampai candlenya merah baru jual. Kalau nggak merah jangan jual, nggak apa-apa. Tapi kalau merah jual dulu. Nanti biru Walaupun lagi, super beli trendnya di lagi. bawah. Kenapa? Walaupun super trendnya di bawah. Super trendnya di atas ini. Super trendnya pindah ke atas. Enggak, nantinya kalau merah tapi kalau merah terus super trend pindah ke bawah ya hold nggak apa-apa. Ini kan permulaan pertama ini. iya ya. Jadi hari ini kan biru, ini kan super trendnya naik. Hari ini biru pertama. Misal yang punya bagaimana? Hold aja nggak apa-apa. Sampai candlenya merah baru jual. Lalu Selama beberapa hari daily-nya- lagi biru lagi, beli lagi. Sampai candlenya turun. Gitu. Jadi aman selama daily-nya biru, Pak ya? Yes. Oke, Pak. Terima kasih. Sore Pak Oli. Kalau Yes, sore. chip gimana ya Pak? Kenapa? Kalau chip. Chip. Nah, Antimo dan pasarnya turun. pasarnya turun, antimonya turun kan? Iya. Berarti mau apa? Kalau biarin aja dulu ya, karena itunya baru turun. Iya. Chip ini super trend sama parabolic SHAR di 1 menitnya baru turun sore ini. Iya. Tadi beli. Iya. Nah, ya udah besok kan tinggal mantau. Kalau besok super trendnya pindah ke atas dijual atau profitnya sudah cukup dijual. Oh iya iya iya. Chip. Nggak usah nunggu lama-lama ya Pak. Pokoknya besok kalau udah profitnya oke langsung jual aja ya. Yes. Oke, makasih Pak Oli. Oke. Ada lagi? Pak Oli, kalau kasusnya kayak best, Pak Oli. Best. BEST, Pak Oli. BEST. Oke. BEST. BST daily yang gimana? Daily. BST hari ini biru pertama kan? Nah, seperti BEST sore ini Bapak beli boleh nih. Tanda-tandanya besok ini kan permulaan mau naik. Yang dijadikan acuan berarti kan candlenya ini. Karena parabolic SHAR sama super trend belum confirm. Kalau hanya melihat di layar ini, BEST selama ada di atas 163, berarti ini yang dijadiin acuan adalah Hekinasi sama algoritma, Pak. Selama ada di atas 163 ini angka algoritmanya, itu masih aman, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak Ari. Ya. Nah, posisi kemudian di bawah, ya. Setelah turun-turun biru pertama dan break dari algoritma. Ada lagi? Pak Oli. Yes. Suara saya putus-putus, Pak. Enggak jelas. Oh ya. Enggak, sebab ada tulisan your connection is unstable. Saya mau tanya tentang memanage cash flow, Pak. Anggap kita punya 10 juta begitulah. Anggap punya 10. Halo? Ya. Anggap kita punya 10 juta di RDN kita. Kemudian kita pasti memaksimalkan pembelian kita di pagi hari untuk selera pemberani, cenderung seperti itu. Kemudian setelah itu kita screening
sambil bursa berjalan kita membeli beberapa saham. Dalam akhir jam bursa ada beberapa saham yang akan kita take profit, cut loss, ataupun hold. Kurang lebih begitu ya Pak ya? Iya. Dalam kasus seperti tadi, Inet saya memutuskan untuk hold. Karena 1-2 hal. Saya memutuskan untuk hold Inet, tetapi sebetulnya saya tertarik dengan saham-saham yang hampir pasti untuk besok. Seperti misalnya Karya, kemudian Jati, kemudian dan lain-lainnya. Tapi di RDN sudah kosong. Kita lupakan opsi top up ya Pak ya. Ya. Kita lupakan opsi top up. Kalau 10 juta aja kan? Ada opsi top up, selesai masalah itu. Anggap itulah kita memanage strict dengan 10 juta yang kita punya. Apakah kita lebih baik membuang Inet gitu dan membeli yang lebih pasti? Sebetulnya tidak ada yang pasti, tapi ya cenderung pasti begitu ya. Cenderung pasti seperti saya beli Men atau beli Idea atau Karya masih bisa dibeli tadi. Putus bagus. Cek. Kok bisa didengar Pak? Nah ini bisa lagi. Iya, tentang memanage cash flow Pak. Dari awal bursa, ya, pertengahan bursa, dan akhir bursa Pak. Karena kita ada 3 kali, harusnya 3 kali pembelian Pak. Oke. Jadi gini, misal kita punya modal 10 juta di 1 RDN. Selalu saya tekankan, di RDN maksimal 2 saham. Oke ya. Maksimal 2 saham. Ingat, kita cuman punya uang 10 juta. Kalau 10 juta ini gagal, selesai deh, kita nggak bisa trading lagi. Kalau masih harus top up, itu urusan lain. Kita cuma punya uang satu-satunya nih 10 juta. Jadi jangan sampai gagal. Jangan sampai berantakan. Maka di RDN tersebut maksimal sahamnya 2 saham. Pertama, belinya bagaimana? Kalau Bapak dan Ibu ya, masih merasa baru, sadar diri ya, harus sadar diri merasa baru. Setiap beli saham itu maksimal 30% dari saldo. Pertama beli 30% dari saldo saham 1. Berarti belinya 3 juta. Sisa 7 juta kan? Saham yang kedua mau beli lagi. 30% dari 7 juta. 2,1 juta tuh. Oke. Berikutnya mau beli lagi. Jangan. Harus salah satu ini dijual. Baru boleh beli saham lagi. Tuh. Kalau sudah merasa bisa, melihat grafik sudah mulai bisa, setiap beli maksimal 50% dari saldo. Sama, maksimal di porto itu 2 saham. Beli saham pertama, berarti kalau 10 juta, belinya 5 juta. Saham yang kedua, belinya berapa? Kan tinggal 5 juta, berarti 2,5 juta. Artinya apa? Di portofolio, saldo selalu ada. Kalau mau beli lagi nih, ini saham pertama, saham kedua. Mau beli, salah satu harus dijual.
Baru beli lagi berapa? 50% dari saldo. Oh, setiap beli itu 50% dari saldo. Dan jangan lebih dari 2 saham di Porto. Karena saya yakin memantaunya pasti susah. Dan bisa jadi nggak dipantau kalau lebih dari 2. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mahir, sudah merasa ya mahir, melihat pergerakannya bisa cepat, transaksinya bisa cepat, sekali beli 100%. Berapa beli sahamnya? 1. Beli, jual. All in semuanya. Ini. Jadi ada 3 opsi. Dan Bapak Ibu harus sadar, Bapak dan Ibu ada di nomor berapa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Karena kecenderungan kita saat trading, ada orang beli saham A, kita ikut. Ada orang beli saham B, kita ikut. Ada orang beli saham C, kita ikut. Beli D, ikut. Belinya 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Lama-lama di portofolio ada 10 minus semua. Kenapa? Karena nggak ada yang difokuskan dan nggak ada yang dipantau. Ini, selalu saya sarankan, di Porto itu 2 saham, pantau. Nah, misal nih, opsi yang pertama, sudah punya 2 Pak, tapi saya mau beli lagi. Saldonya masih ada 4, berapa ini? 4,9. Mau beli lagi, boleh beli lagi. Tapi di saham yang sama. Di saham yang sudah ada. Nggak boleh nambah saham yang lain. Jadi di Porto tetap ada 2. Gitu. Karena kalau belinya kayak gini, 1, 1, 1, 1, portofolionya nanti akan jadi supermarket. Percaya nggak percaya, silakan coba. Saya Pak, sudah terjadi. Karena saya sudah ngalamin kayak gini dulu. Saya udah ngalamin ini. Maka mending Bapak dan Ibu fokus 1 atau 2 saham sampai profit jual. Ini, kecuali yang ini, yang opsi nomor 3, ini berani cut loss kalau ini. Kalau opsi 1 sama opsi 2 untuk cut loss ini jarang banget. Karena apa? Karena dipantau, benar-benar dilihatin pergerakannya. Kalaupun turun, masih ada dana cadangan untuk up breakdown. Dan itu akan hati-hati. Jadi kalau dana kita terbatas, saat kita trading, jangan pernah sampai gagal. Karena kalau gagal, ya sudah selesai. Kecuali uang kita banyak, gitu kan, berkolam-kolam, gagal itu biasa. Gagal ya, habis ini ada lagi. Tapi kalau uang kita terbatas, jangan pernah gagal. Sekali gagal, selesai. Maka kita harus memanage seperti ini. Gitu, Bos. Oke, terima kasih Pak. Ini mencerahkan sekali. Mungkin saya mulai besok cleaning supermarket saya. Tapi kalau pilihannya seperti tadi, contoh kasus saya punya Inet, saya tertarik beli Karya. Kalau Bapak di posisi saya jual Inet atau hold Inet, tapi tidak beli Karya, atau saya jual Inet beli Karya di akhir season. Di akhir season. Saya jual Inet beli Karya. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Jadi sudah mengerti arahnya Pak. Bukan, maksudnya gini loh. Kan kita akan membandingkan. Misal nih, bukan jam 4 loh ya. Kalau jam 4 udah kelihatan, mending Inet nggak sejajar kan gitu. Jam 3 nih, jam 15.30 gitu Mas ya. Iya, betul. Itu saya sedang dilemanya itu.
Ya. 15.30. Nah, itu kan kita harus bisa punya ekspektasi jam 4 bagaimana nih kan gitu. Ya. Kalau tadi Inet jam 15.30 dia kan sedang turun. Ya. Ini untuk naik kan tinggal ada waktu. Itu kan 20 menitan. Ya. Ke 15.50. Kemungkinan besar untuk naik sampai ke harga tertinggi agaknya kan susah. Bukan nggak bisa ya, agaknya Betul. susah. Tapi karya dia kan cuma di angka itu aja. Lebih menjanjikan. Betul. Jadi di saat 15.30 ya kita harus punya ini keputusan. Ya udah saya jual Inet, saya belikan karya. Kalau tadi di Porto cuman ada, kalau sudah 2 Pak ya. Jadi kalau kayak gini nih, di Porto sudah ada 2. Misal ada Jati sama Inet misal. Iya. Saya mau pengen karya ini. Mana yang dijual? Ya, saya mending jual Inet, beli karya. Secara grafik itu lebih bagus karya kan gitu. Tapi besok bagaimana? Besok nggak ada yang tahu. Tetapi probabilitasnya menjanjikan karya. Betul. Probabilitasnya. Terima kasih Pak. Ini membuat saya bisa untuk mengambil keputusan di kemudian hari, Pak Oli. Memanage cash flow ini agak susah buat saya. Ya, nah ini Pak. Nah, lalu bagaimana? Misal nih, nanti ada lagi. Pak, ini saya 1 RDN, itu targetnya 1 juta gitu. Misalnya. Maka kita juga harus manage lagi dengan psikologis. Karena 1 RDN kalau sudah profit 1 juta dan kita masih mau trading lagi, kadang psikologis kita terganggu. Terganggu itu maksudnya menggampangkan. Maka saya punya beberapa sekuritas supaya saya nggak menggampangkan. Kalau 1 RDN ini sudah tercapai targetnya, saya akan ganti ke RDN yang lain. Supaya 1 RDN ini yang sudah tercapai targetnya, dia aman. Dan saya merasa saat pindah RDN, itu saya merasa dari baru lagi. Nggak ngandalin profit yang tadi sudah saya dapat. Jadi kalau ini khusus bagi yang masih bimbang ya. Awal-awal kayak gitu. Pagi profit, siang trading lagi, profitnya hilang. Itu ya karena itu. Karena menggampangkan. Tadi sudah profit tapi sampai sore merasa profit terus. Berarti kalau sudah profit lebih baik ditutup tinggal ngopi Pak ya? Iya. Iya, makanya betul, selalu betul saya itu, buat guyonan pagi itu bukan guyonan beneran itu. Yang sudah Iya, cukup betul, tutup Pak. aplikasinya. Iya. Saya dulu sering banget, pagi udah profit nih, siang teledor. Profitnya tinggal separuh, kadang minus malahan. Ini saya ubah. Benar itu Pak. Bener itu Pak. Kayaknya hampir ngalamin. Pak Holi. Yes. Kalau gini gimana Pak? Umpama ya Pak, kita ngambil saham itu profitnya kelihatan, sudah kelihatan mata, tapi kita ngambilnya di harga yang sudah cukup tinggi tapi terlanjur Pak. Nah, terlanjur, nah sebentar lagi dia turun. Dia turun, nah semestinya saat turun itu kan kita ngambil lagi Pak ya, untuk supaya average-nya menjadi kecil Pak ya, rata-ratanya Pak.
Ya bisa. Nah, tapi sudah di-full-kan tadi, Pak. Maksudnya tuh RDE-nya habis, sudah di-full-kan 100%. Gimana, Pak, itu ya? Ya cut loss, Pak. Kalau sudah 100%, kalau sudah ambil yang nomor 3 ini, Pak, nggak ada ceritanya mau turun, Bapak biarkan. Pasti jual. Karena nggak ada dana cadangan lagi. Kalau sudah all in ini yang opsi 3 ini artinya kan sudah mahir. Ibu tadi ke dokter. Sudah mahir berarti saat saham itu baru mau turun aja, kita harus tahu dan kita harus jual. Dan ini harus benar-benar kita pantau ini. Dan kita harus sudah tahu saham ini terakhirnya di angka berapa, itu harus tahu kalau sudah all in kayak gini. Dan harus dilihatin pagi sampai sore. Nggak boleh lengah sama sekali kalau yang sudah 100% ini. Kalau yang sudah all in, ya udah berarti sudah mahir itu. Kalau Bapak ngikutin Widi yang saya beberapa minggu lalu, kan setiap hari saya lihatin dulu, walaupun sudah arah, jam 9 sampai jam 4 itu di layar saya ada terus. Dan saya tahu angka di mananya itu sudah kelihatan dan saya akan jaga di situ terus. Kalau enggak, mungkin sampai hari ini saya nggak bisa keluar itu. Yang Widi kemarin. Jadi kalau sudah 100% all in, jangan lengah, jangan ditinggal. Pipis aja mungkin dititipin dulu pipisnya. Iya. Jadi kalau mau berangkat, yang dulu kita biar diantar, ngantar. Gitu, Bos. Besok pagi, Bang. Kamis pagi kali itu. Ada lagi? Pak Holi, kebetulan Bapak menyinggung Widi. Ya. Kemarin kan hampir seminggu penuh kita hold Widi. Atau buat Iya. Bogor aja. Kalau anggap saya bermain di posisi option 2 karena saya belum mahir, belum berani all in. 50% dana saya ada di Widi kan, kurang lebih demikian. Iya. Berarti saya cuma punya opsi 1 emiten lagi setiap harinya. Iya. Atau boleh saya buat opsi 2 emiten tiap harinya dengan anggapan Widi itu tidak ada gitu. Maksudnya gimana? Opsi 2. Kan 5 juta udah kepake. Oke, 5 juta kepake. Berarti 5 juta lagi masih ada. Iya. Jadi saya beli sahamnya 2,5 juta. Iya. Terus nanti beli saham lagi 2,5 juta lagi kalau ada 2 saham. Enggak, Pak. Pertama kan Widi ya. Widi 5 juta. Kasusnya karena hold Widi terlalu panjang kan, Pak? Iya, inilah. Satu Widi kan 5 juta. Yang kedua saham lainnya, saham A. Beli 2,5 juta kan? Iya. Sisa saldo kan 2,5 juta. Betul. Nah ini kita gregetan nih, 2,5 juta nganggur gitu kan. Iya. Mau beli saham lain, ya beli Widi atau saham yang A ini, tambahin di sini. Jangan beli saham B. 2,5 juta ini, beli 50%-nya. Misalkan, saya mau beli Widi lagi deh. Boleh. 50% dari 2,5 juta ini. Beli lagi ke Widi sini. Nanti nggak 100%, Pak. Kenapa? Nanti profitnya nggak 100%. Loh. Oh iya Pak, makasih Pak mencerahkan. Atau belikan ke saham A boleh, tapi 50% dari 2,5 juta ini sini. Ya, anggap kasus seperti tadi Pak. Kita punya karya, kita punya jati, Widi sedang kita hold. Karya dan jati dua-duanya menarik kan Pak ya? Widi di hold. Enggak, berarti Widi ada 3. kita hold. Kasusnya anggaplah kita punya Widi anggap masih berjalan begitu misalnya. Widi masih oke. Kita anggap Widi masih berjalan, masih kita hold, karena masih berharap akan naik lagi di hari kemudian. Kemudian
Jati dan Karya dua-duanya menarik kan, Pak? Belum. Setelah Widi beli apa? Saya beli Jati misalnya. Jati, oke. Berarti kan sudah ada 2. Betul. Yes. Tapi kan ngiler juga lihat Karya kan? Iya, salah satu ini harus dijual. Nggak boleh ngiler. Ya ngiler aja. Tapi ini harus konsisten kita. Salahnya dikompori Pak Yanwar, Pak. Oh, jadi kalau beli itu modalnya dia cuma berapa? 5 juta. Oke, Pak. Mengerti, Pak. Jadi tutup kuping, Pak ya? Iya. 2 ini ya lihatin terus saja. Mau ada Karya, mau katanya mau arah 10 kali, tutup kuping aja. Kecuali 1 dijual, nah baru. Mau beli Karya silakan. Karena kalau enggak, nanti 3 nih ya. Misalkan nih, beli Karya. Ada lagi yang teriak, ini akan arah. Ideal. Lagi enggak? Ngiler lagi. Beli lagi 4 lah jadinya nanti. Oh. Kalau kita sendiri yang nggak disiplin, siapa yang mau mendisiplinkan ini? Pak Holi. Yes. Tadi mungkin Pak Holi sudah jelaskan, mungkin saya kelewatan nggak fokus, Pak. Kalau seperti sudah arah gitu ya, Pak ya. Itu besoknya pasar open, terus dia harganya turun dulu, baru naik. Itu ciri-cirinya apa, Pak? Nggak tahu ya, Pak ya? Jam 9 turun dulu, arah jam 9 turun dulu, gitu. Iya, jadi umpama harganya 200 gitu, Pak ya. Nah, dia buka pasar itu turun dulu jadi 195, akhirnya naik lagi sampai 210 gitu, Pak. Nggak ada ciri-cirinya, Pak ya? Maksudnya ada, Pak. Dari arahnya mana, nggak Pak? lengket yang kayak gitu biasanya. Oh. Kalau arahnya nggak lengket, Arahnya ada nggak lengket, di ya, Pak. offer masih ada. Tetap itu arah, secara sistem arah. Tapi nggak lengket. Karena di offer masih ada. Itu besok paginya kemungkinan turun dulu. Iya. Iya, Pak. Ya, terima kasih Pak Uli. Ada lagi? Jadi kalau yang teriak bilang buat menyesal yang belum beli itu kita mute aja orang itu ya Pak ya. Jangan gitu dong bos, jangan gitu. Si bos. Minta turun dulu harganya. Pak Agus ini gimana sih? Loh, saya kan dengan bukti nyata omongan saya Pak, realistis. Karena sering Pak ya. Kan arah bos tadi. Kan nyesel kalau udah jual. Pak Holi. Yes, Bos. Holi mau nanya, kalau misalnya kita udah cut loss ya Pak. Oke. Terus kita mau kejar saham itu ke bawah dulu. Ada nggak strateginya Pak? Berapa kali kita kejar? Karena kalau udah cut loss kadang turun, dia turun, tapi sore-sore dia naik lagi gitu loh Pak. Oke. Nah, maka untuk ngejarnya saham yang seperti itu, Bapak harus melihat yang namanya ini Pak. Apa ini namanya? Super trend. Ya. Saham yang kalau sudah turun, Bapak kejar tunggu di bawah, boleh. Tapi harus tahu sampai di mana bawahnya. Nah, untuk tahu bawahnya sampai di mana, pertama Bapak lihat demand zone-nya ada di mana. Baru tungguin di situ, Pak.
Demand zone. Nah, demand zone ngelihatnya di mana? Demand zone ngelihatnya di master robot di sini. Misal, apa yang turun terus? Apa ya, Sah? Contoh sama apa, Pak? Kemarin CNMA. 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 Maaf Pak, nggak ada layarnya Pak. Gak ada layar. Wah, kemana layarnya? Iya, nggak ada nih. Siapa yang ambil layar? Nah, iya ini kok cuman Pak Woli di TV One nih. Oke, jadi contoh kayak gini, CNMA. Jadi kalau mau nunggu, Bapak ke bawahnya mana? Cari yang ada di demand zone. Di time frame 1 menit, di time frame 5 menit, contoh CNMA. Ini di menitnya nggak ada demand zone. Setelah itu kalau nggak ada di 5 menit, di 1 menit nggak ada, cek di 5 menit. Nanti akan kelihatan demand zone-nya. Tungguin di demand zone itu, Pak. Baik, Pak. Pak, tolong jelaskan demand zone dong, Pak. Demand zone. Nah, lo bagus. Oke. Demand zone mana ya? Ada demand zone. Nah, ini. Contoh. Nah, contoh gini, Pak. Punya ide misalnya. Misal nih, tadi yang Bapak tadi. Beli di sini, beli lalu cut loss. Jangan turun, bangun naik, jangan beli. Tapi tunggu aja di sini nih, demand zone. Demand zone itu di warna biru ini. Jadi nunggunya di sini. Kalau mau beli lagi. Supaya apa? Supaya ada di posisi bawahnya. Itu demand zone daily ya? Ya di setiap time frame ada demand zone. Oke. Nah tadi, demand zone apa bedanya demand zone sama supply zone? Demand zone ini ditandain dengan warna biru. Dan posisinya ada di bawah candle. Ya, posisinya ada di bawah candle. Artinya apa? Demand zone ini menjadi support kuat. Untuk nembus supply zone ini susah. Ya, untuk nembus supply zone ini susah. Jadi ini namanya demand zone. Kalau ada di atas candle dan warnanya merah ini namanya supply zone. Ini menjadi resisten kuat. Nah, kalau ada saham nggak kuat nembus supply zone, sahamnya akan turun. Nah, kalau Bapak Ibu mau aman saat beli saham, cari saham yang ada di area demand zone. Karena apa? Posisinya ada di bawah dan susah untuk turun. Gitu. Nah, seperti IDEA. IDEA ini juga hati-hati yang misalkan tadi beli IDEA. Ini juga hati-hati. Kalau besok gagal birunya, kemungkinan bisa ke area sini turunnya. 50 kayaknya itu. 5 berapa? 55 mungkin ya. Ini 60, bawah tengah-tengahnya ya. 55-an di sini. Jadi kalau besok gagal biru, punya ide ya, jangan dibiarkan. Buang, lalu tungguin di demand zone. Jadi kalau ada saham, sudah ada demand zone-nya di sini, mending tunggu aja di demand zone. Itu akan lebih aman. Mandi ya, Brian. Itu. Kalau di master robot kita bisa lihat Pak ya? Ya ini di master robot Pak. Ya, jadi bisa ngelihatnya di master robot Pak. Demand zone sama supply zone. Hanya di master robot ya Pak? Iya. Oke. Di sekuritas nggak ada. Kalau tool lain mungkin ada. Tool lain ada. Oke. Itu kita bisa slice E itu ya Pak ya? Iya, slice E. Oh, baik Pak, makasih. Ada lagi?
Kalau yang penggunaan grup P itu gimana, Pak? Grup P. Grup P ini penggunaannya beli kalau Golden Cross ya. Kalau mau beli saham, tunggu grupinya Golden Cross. Itu sudah confirm untuk naik. Maka di sini kan kalau ini ditarik ke atas, saat Golden Cross naiknya kan lumayan. Saat Dead Cross, maka turunnya juga lumayan dalam. Jadi kalau grupnya Dead Cross, itu jual dulu. Nah, sebelum Dead Cross Jadi atau searah dengan super trend, Pak ya? Saat gimana? Searah dengan super trend. Searah, ya dekat-dekat Pak, dekat-dekat pasti. Karena beda indikator. Nah, kalau kita jeli, jangan tunggu Dead Cross baru jual, karena turunnya udah drastis. Tapi juallah kalau grupinya ini sudah mulai menjauh, yang baris biru ini sudah mulai menjauh dari garis merah dan dia patah. Itu jual dulu. Jangan nunggu Dead Cross. Kalau udah Dead Cross ini turunnya udah dalam. Belinya sama. Saat grupinya garis birunya sudah menjauh dari merah dan mulai patah, itu mulai beli. Patah itu bisa lurus ini ya, horizontal atau mulai nanti birunya mulai tegak gitu. Itu. Atau kalau nunggu confirm, tunggu Golden Cross. Ada lagi? Sudah cukup? Halo, Pak. Halo. Yes. Maaf, Pak. Ini tanya hal lain, Pak. Boleh? Boleh. Sebagai pemula, kan saya tertarik dengan cuan juta sehari. Itu triknya gimana, Pak? Triknya oke. Triknya kayak gini tadi, Pak. Kembali ke sini. Sejuta sehari, misal modalnya 10 juta. Pertama Bapak harus latihan. Di portofolio itu maksimal cuman ada 2 saham. Cuman ada 2 saham. Maksimal di portofolio, modal 10 juta. Ada pertama, ini kan mulai latihan. 1, ada 2, dan 3. Pertama, yang baru mulai latihan, belilah maksimal setiap beli 30%. 30% dari saldo. Saham 1, saham 2. Ini latihan. Kalau di sini sudah lancar, sudah merasa lancar nih dan sudah profitnya konsisten, beralihlah ke cara kedua. Belinya berapa? 50%. Saham yang dibeli berapa? 2 maksimal. 1, 2. Kalau nomor 2 sudah lancar, yang ketiga. Lancar yang bisa menilai lancar itu adalah diri kita sendiri. Karena kita nggak akan bohong terhadap diri kita sendiri. Baru di sini belinya 100%. Contoh, beli saham pertama 100%. 10 juta kan? Jadi cuma 1 saham, Pak? Di 1 saham. Kalau yang di sini, yang ini. Itu 1 kali apa beberapa kali masuk? Ya ini makanya. Beli, ini kan caranya fast trade ini. Ini semuanya fast trade. Bapak lakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini fast trade. Ya, ini sudah Ya, udah cara ketiga nih. Beli 10 juta. Target profitnya cuman 2%.
Masih menarik, Bos. Edukasi. Jam 9 beli satu saham 10 juta, naik 2%, take profit. Profitnya berapa? 200.000. Betul? Oke. Setelah itu nunggu lagi saham apa yang confirm untuk naik. Beli berapa? 100%, 10 juta. Target profitnya 2%. 200.000 lagi. Sehari itu cukup transaksi 5 kali. Sehari transaksi cuma 5 kali. Jam 9 sampai jam 4 cuma transaksi 5 kali. Itu sudah dapat 1 juta. Sekali beli 100%. Ini. Kadang beli 10 juta, ternyata naik 5%, yaitu anggap bonus. Berarti sudah 500.000. Dan saat mau beli, benar-benar harus dilihat grafiknya, benar-benar harus dicari saham yang memang berpotensi besar untuk naik. Tidak sekedar beli. Dan tidak belinya tidak hanya mendengarkan teriakan. Orang teriak beli, enggak. Kita harus melihat sendiri. Di saat benar-benar baru mau naik, beli 100%. 10 juta. Ya. Sebelum ke nomor 3 ini, silakan latihan dulu di sini. Jangan langsung ke nomor 3. Babak belur, Bapak dan Ibu. Ada yang melakukan ini? Dan saat saya sarankan ini, adakah yang melakukan? Akan saya lakukan. Dan jarang mau melakukan ini. Yang dilakukan ada beli. Orang teriak lagi beli. Beli lagi. Ada yang teriak beli. Akhirnya Supermarket. Itu buat terangsang gitu. Supermarket. Saya bisa sebutkan nama-namanya yang teriak-teriak itu, Pak. Jangan gitu dong, Bos. Rahasia dong, Bos. Tuh kan, saya belum sebutkan loh. Hanya bilang bisa sebutkan. Setuju, Pak. Setuju itu. Untuk meneriaki teman-teman yang baru beli saham 1, Pak Agus. Jadi yang baru beli saham 1 diteriaki agar beli saham 1 lagi. Mungkin maksudnya baik ya, saya salah mengerti mungkin. Iya. Itu refleks itu. Ya, apalagi yang gini, Pak. Di saat jam trading, Pak beli apa? Ada yang teriak ya, lalu beli. Padahal dia teriaknya sedang ngomong sama siapa gitu. Padahal sudah di dalam tuh, Bos. Tinggal tunggu take profit. Orang-orang TP dia HK. Ya, seperti itu juga, Pak. Betul. Kecuali accident. Nah, kecuali accident. Ada lagi yang gini, Pak Holi. Tanya, berarti saya boleh ambil dong? Wah, jangan, Pak. Siapa yang suka ngomong gitu? Saya tadi accident, Pak Oli. Ini harga sudah tinggi. Iya. Mau beli, mau nambah karya malah jual. Kalau nanya ke saya, boleh beli? Boleh selama nggak disuspend. Oh, Oli yang teriak-teriak itu udah berapa lama, Pak? Itu paling baru mulai jam 9 tadi itu pasti tradingnya, Pak. Kalau boleh jujur ya Pak ya, mencari 2% kali 5 transaksi bukan hal mustahil, kecuali posisi sideways ya. Pernah kapan hari saya menemukan satu hari yang betul-betul sideways. Tapi melawan ego sendiri memang susah. Kalau mencari 2% kali 5 transaksi tidak susah menurut saya. Ya kan? Padahal dulu Pak Agus saat baru gabung,
sehari 2%, kalau dikalikan sebulan, berapa Pak Agus? Kan 20 hari kerja, Pak. 40%. Iya, 20 hari kerja. Sehari lo 2%, kalikan 20 hari kerja. 40%, Pak. Dibanding apa waktu itu Pak Agus bilang? Oh, banyak perbandingannya. Nggak ada bisnis real seperti itu, Pak. Selama kita konsisten. Hanya kan saya jadi salah pergaulan, Pak. Tapi kan Pak Agus di setiap sekuritas RDN-nya kan 500, Pak. Iya, 500 rupiah. Bukan Pak, 500 juta. Nah, Bapak itu hoax. Masa Pak? Jadi kalau kita ya, semua orang yang banyak yang sebelum trading, saya bilang 2% itu bilang besar. Besar sehari 2%. Tapi setelah dia trading, 2% udah nggak mau. Keluar selangkahnya, Pak. Sekarang tanya aja Pak Agus, mau nggak 2% ambil? Kalau saya lagi menghormati Pak Lindon, saya terima 2%. Oh, nah. Tapi lebih banyak enggaknya kayaknya. Enggak juga, tergantung keadaan saham itu, Pak. Ada beberapa yang misalnya dia nggak terlalu frekuensinya tidak terlalu tinggi, saya akan TP di 2%. Tapi kalau frekuensinya volatil gitu Pak ya, saya berharap lebih pasti. Betul. Artinya ada kondisi tertentu, tapi rata-rata itu rata-ratanya di 2%. Kalau 2% nggak ngangkat ya 1% ambil dulu. Betul Pak, ada beberapa juga 1%. Yes. Yang penting tidak di bawah 0,5%. Kalau di bawah 0,5% kita rugi ya Pak ya? Papo. Ya, rugi. Di bawah 0,5 ya rugi kita. Rugi kan, rugi fee ya? Rugi fee. Kalau trading ini kan kita kadang ditagih pajak tuh Pak. Laporan tahunannya ada caranya nggak Pak? Caranya ada. Bapak kan selalu dapat email tuh. Kan dapat email. Iya, tiap hari dapat email. Iya. Termasuk SPT-nya ada kok itu. Laporan ininya ada. Udah final, Pak. Kalau boleh saya bantu. Final, akhir tahun biasa ada laporan final juga, Bos. Jadi dari sekuritas ya? Tinggal laporin aja. Iya, dari sekuritas. Oh iya. Pauli, ngomong-ngomong tentang Kalau nggak dapat bisa hubungi CS, Bos. CS-nya Pak Yanwar. Hubungi aja Pak Yanwar. Jadi kita nggak perlu store SSP lagi ya? Tinggal dilampirkan, di print, dilampirkan. Dan kita nggak perlu store SSP lagi? Brian. Mana Bu Evit tadi? Ya, Bu. Saya Pauli. Ngomong-ngomong suspend, laju di suspend ya Pak? Laju? Enggak ini. Sudah hampir seminggu Bu Evit di suspend. Iya, betul. Nah itu nggak bisa dibeli. Itu duitnya kurang. Raja cuma sehari. IDX coba kita lihat apa aja yang disuspend. Jadi di sini. Jadi yang disuspend itu berita. Saya berita laju itu karena penurunan terus-menerus kalau nggak salah saya bacanya. Suspensinya. 31 Juli disuspendnya. Iya. Di saham turun terus suspend. Saham naik terus juga akan disuspend. Tapi SKT suspend lagi nih SKT. Oh Pak, suspend lagi karena apa ya SKT? Kan bisa dilihat di kanannya di file itu. Hari di file ya bisa dilihat. Kemarin di suspend. King.
Ada yang mau ke Bu Evit, silakan. Mumpung ada Kalau Bu Evit. suspensi karena tak saham turun terus-menerus biasanya berapa lama, Pak? Sebab corporate kan tidak bisa melakukan apapun. Di corporate dia bisa melakukan. Kan nggak ada efeknya, Pak, sahamnya disuspend dengan perusahaannya. Enggak, maksudnya ada yang disuspend karena kewajiban-kewajiban belum terselesaikan. Nah, corporate bisa menyelesaikan kewajiban-kewajiban tersebut, maka suspensinya dicabut. Ya. Ada. Nah, kalau karena saham turun terus-menerus kan corporate tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Biasanya bursa saham mensuspendnya berapa lama, Pak ya? Kalau karena turun terus-menerus. Bu, enggak, pasti ada penyebabnya, Pak. Oh. Misal, ya contoh seperti apa itu? BEPS atau apa? BEPS sama apa satunya lagi itu? Nah, itu turun karena apa? Ya, karena ownernya menjual ini. Itu kan inside trading gitu. Iya. Kan ada pas penurun terus kan ada penyebabnya. Percayalah, ada yang turun karena penyebabnya bukan karena korporasi. Ada lagi? Halo Pak Yoli. Yes. Ya, saya tadi yang pertama tadi itu minta waktunya Bapak. Mungkin nggak ada lagi kali. Oke, di sini. Ya. Oke, caranya Bapak kalau mau beli, Bapak klik order, lalu direct buy order. Klik buy order ya, terus? Lalu PIN-nya di input. Ya, terus? Saham di kode, ketik kode saham yang mau dibeli, Pak. Oke, siap. Lalu press, harganya mau beli di harga berapa? Press harga yang di mana itu? Kalau kita mau beli kan sudah ada harga di dalam situ, Pak Oli. Iya. Bapak mau beli contoh, ini ada saham Inet, harga sekarang 202. Iya. Bapak mau belinya di 202, mau beli di 204, apa mau beli di 199? Ya, terus? Bapak ketik angkanya di sini. Setelah itu, kuantitinya Bapak mau beli berapa lot? Tinggal ketik angkanya di sini. Misal 100 lot, 10 lot, ketik di sini. Di kuantiti ini. Tapi maaf Pak Oli, ya, yang selama ini kan yang saya lakukan itu kan ada auto di situ, biasa saya klik langsung muncul angka di atas itu. Boleh, ini auto boleh. Ya. Bisa, makanya kalau auto ini kan sesuai harga saat ini. Ya. 202. Kalau manual bisa diketik. Kalau manual autonya jangan dicentang. Oh gitu ya. Terus? Kalau sudah diisi semua, lalu klik by submit. Ya, iya. Oh iya. Berarti sudah cocok selama ini saya lakukan. Terus kalau jualnya? Jualnya sama. Ini klik sell. Ya, sell. Masukkan kode sahamnya. Ya. Mau dijual di harga berapa? Jumlah lotnya berapa? Yang Bapak miliki. Terus yang jumlah mau dijual jumlah berapa? Apa ada dasar yang bisa dilihat di situ bahwa secara rasio ini yang harus kita jualkan atau memang maunya aja saja kita baru bisa? Ya, semaunya Bapak. Misalkan Bapak punya 100 lot. Lalu Bapak mau jual berapa? Berapa lot yang mau dijual? Mau dijual 100 lot? Boleh. Enggak, harganya maksud saya Pak Oli. Harganya maksud saya, harga. Harganya kenapa? Itu harga seumpama lot kan kita tergantung kesiapan kita pada saat kita beli kan, mau dijual semua atau tidak. Cuma harga yang harus kita pakai, berapa harga yang harus kita jualkan. Berapa? Apakah ada dasar yang kita harus lihat? Dasarnya adalah melihat grafiknya.
Di saat grafiknya merah, ya di saat itulah jual. Harganya berapa? Di saat merah tersebut harganya berapa? Tapi selama ini Pak Holi biasa saya lihat tidak ada kenaikan dari harga yang pertama yang saya belikan. Ya, nggak mungkin. Berarti Bapak nggak ngelihat grafiknya. Saya tetap pantau terus begini, pertanyaan saya dulu, mungkin dari awal begini. Itu pada saat orang beli pertama, itu pada saat bursa berjalan atau bagaimana ini? Bursa berjalan, Pak. Oh, baru bisa dibeli. Iya. Karena saya lihat kan biasa ada grafik langsung sudah ada muncul di situ biru pertama, sudah ada biru memang sebab pada saat kita screening kan langsung ada biru. Pertama saya ingatkan, grafiknya bukan grafik biru ini. Saya tidak pernah ngajarin grafik biru ini. Ya, enggak, yang terakhir kan? Ya, yang Bapak lihat grafik Heikki Nasi apa bukan? Ya, Heikki Nasi, Pak. Selama ini yang saya pakai cuma Heikki Nasi dulu. Oke, Heikki Nasi ya. Iya. Selama ini biasa saya lihat ada, saya lihat biasa kan perhatikan itu yang direkomendasikan biasa Pak Holi, biasa saya kasih masuk. Di situ kan ada gender bayangan, ya itu saya paham. Terus saya lihat sudah ada juga warna biru memang sudah muncul. Apakah nanti pada saat saham berjalan baru kita langsung beli, ataukah memang bisa dibeli memang karena sudah ada warna biru di situ? Oke. Pertama, contoh. Hari ini Inet, ini malam sore ini Inet harganya 202. Iya, 202. Bapak sore ini beli Inet bisa nggak? Bisa. Iya. Belinya berapa berarti sore ini? Misal beli 202. Sore ini beli. Besok pagi ternyata saat jam 9 harganya sudah 204. Maka Bapak ini nggak akan dapat. 202 ini nggak akan dapat. Kenapa? Karena harganya sudah 204. Ya. Gitu. Maka kalau mau beli, di saat jam bursa berjalan, harganya berapa? Itu yang dibeli. Oh iya, iya. Tuh. Jualnya sama. Di saat kita mau jual, saat detik tersebut kita mau jual, harganya berapa? Jadi harga tersebut kita jual. Oh gitu. Apa patokannya? Beli dan jual. Beli kalau candlenya biru pertama. Jual kalau candlenya merah pertama. Harganya berapa? Iya, kalau sekarang nggak bisa kita tentukan. Di saat bursa berjalan, candlenya merah, ya kita jual. Iya kan, artinya kan saya cocokkan saya Pak Holi ini artinya yang selama saya lakukan. Tadi kan saya coba ini Jati, saya belikan pada saat angka 85. Saya coba pada saat saham berjalan. Namun pada jam 15 lewat 00 tadi itu, saya coba, tapi dia kan masih warnanya biru. Tapi saya coba jual di 91 karena saya lihat sudah angka 91 saya jual. Ternyata juga bisa Pak Holi ya? Ya bisa. Artinya sebelum merah. Sebelum merah. Gini, bukan. Ya. Gini loh maksudnya Pak. Bapak beli Jati. Ya. Untung Jati tadi nggak turun. Ya. Yang Bapak lihat itu adalah time frame daily. Iya, time frame daily memang ya. Sedangkan Bapak tradingnya maunya fast trade. Bukan ya, fast trade, ketemu merahnya. Swing tadi, swing itu kalau Jati tadi swing. Rekomendasi Bapak. Iya, di pikiran Bapak itu swing. Tapi yang Bapak lakukan itu fast trade. Kenapa? Bapak beli 85. Ya. Jual 91 di saat candlenya biru. Berarti perlakuan fast trade itu? Ya, itu fast trade. Kok nggak ada merahnya? Ya karena yang dilihat daily. Seandainya Bapak melihatnya menit, ada merah-merahnya banyak. Iya banyak ya. Nah maka ini kan harus Bapak lihat. Mau fast trade atau swing. Kalau Jati tadi Bapak tujuannya swing, yang dilihat time frame-nya daily. Hari ini jangan jual.
Bisa enggak Pak Holi itu kalau pada saat kita beli daily, pada saat kita jual jadi pastry, bisa enggak? Ya bisa, kan nggak ada yang larang. Oh gitu ya. Saya pikir kalau sudah kita beli pakai daily enggak bisa lagi di pastry. Ya tapi kan sudah nggak sesuai dengan tujuan awalnya. Iya betul. Kalau masalah bisa, tapi nggak sesuai dengan rencana awal. Oh gitu ya. Jadi ngelihat grafiknya pasti nggak sesuai. Ini kan begini, 2 hari yang lalu itu kan saya beli seperti itu. Saya tunggu 2 hari, 3 hari. Belum apa namanya, belum warna merah. Sehingga saya pikir jangan sampai ini salah. Sehingga tadi saya coba pada saat dia warna biru, ternyata dia apa namanya down di situ. Saya bilang sudah oke ini. Ya itu kebetulan aja Pak. Iya. Kalau seperti yang Bapak lakukan tadi itu kebetulan aja. Kebetulan, tapi seperti itu nggak bisa dilakukan terus menerus. Oh gitu Pak ya. Kalau Bapak mau fast trade, time frame yang digunakan menit, jadi kayak gini. Jadi Bapak harus di layar Bapak harus kayak gini. Iya. Lihat time frame menit ya. Sama tadi buy ordernya tadi. Nah ini. Jadi ini jadikan satu layar. Iya. Kalau di sini biru pertama ya Bapak beli, merah pertama ya jual. Karena ini akan bergerak terus. Iya, sesuai supaya nggak salah melihat. Sesuai aturan jualnya ya. Iya. Terus kalau yang dimaksud tadi Pak Holi itu jual ketika profit sudah tercapai. Yang mana yang dilihat itu kalau sudah profitnya sudah tercapai? Iya Bapak pengennya profitnya berapa persen? Iya taruhlah 5%. Di mana bisa dilihat di situ? Ya di portofolio ini kan kelihatan Pak. Kalau Bapak klik portofolio di situ kan ada persentasenya. Yang mana itu Pak? Bisa muncul di sini Pak ya? Ini ada tulisan portofolio ini Bapak klik. Saya tahu portofolio. Muncul di bawahnya di sini saham-saham yang Bapak beli kan ada. Oh iya. Oh yang persentase itu yang di samping kirinya ya? Iya. Oh. Itu kan ada persentasenya. Iya. Persentasenya 2%. Ya, berarti kan sudah profit 2%. Ya, kalau sudah mencapai itu kita jual. Ya, jual. Kan Bapak maunya sesuai persentase itu. Iya. Gitu. Walaupun belum merah. Ya, walaupun belum merah ya jual, kan maunya 2%. Iya. Tapi kalau tidak enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Oh, gitu ya. Saya di Pauli cuma hanya belajar dulu di Haiginasi. Saya tidak terlalu jauh dulu. Saya harus kuasai dulu sini ya, kecil-kecil saja dulu. Baru saya melangkah ke yang lain. Saya pusing juga kalau saya ikuti semua. Betul. Makanya karena Bapak saat di RTI, Bapak nggak mau latihan semuanya. Di RTI Bapak transaksi 800 saham? Kalau semuanya tidak, tapi ada beberapa saham yang berulang kali. Ya. Nah, di RTI Bapak sudah paham nggak? Oh, saya transaksi ini profit sekian persen. Sudah, makanya saya coba karena saya sudah bisa. Kayaknya pas saya coba-coba, artinya uang betulan. Yes. Nah, kalau di RTI memang sudah merasa bisa, kelakuannya di sini sama. Ya, makanya saya selama ini yang saya lakukan Pak Oli cuma hanya membandingkan apa yang Bapak ajarkan dengan yang saya lakukan. Apakah itu sudah cocok atau bagaimana? Itu hanya review saja. Betul. Karena saya masih ada was-was di situ, jangan sampai saya beli banyak ternyata ada kesalahan di situ kan saya yang ini. Betul. Makanya saya review ulang apakah ini sudah sesuai. Karena beda Pak, terus terang kalau langsung praktek dengan hanya cuma dengar seperti ini kita kan kalau itu kita kan sudah bisa tahu, tapi praktek langsungnya itu kan makanya tadi saya minta sampai waktunya untuk praktekkan ini apa sesuai yang saya lakukan atau tidak.
ternyata ya ada juga yang tidak, ada juga yang sudah cocok. Ya. Jadi kalau Bapak mau transaksi, Bapak buka ini direct buy order sama lihat grafik, Pak. Jadi digabungkan jadi satu supaya kelihatan oh ini merah, ini biru. Iya. Kalau Tapi mau ada paste, cara lain selain dari ini Pak Oli ya? kenapa? Kalau jual beli ada. Jual beli bisa dari sini bisa. Ini kan Karena ada saya banyak. lihat kan di Sepunya File itu kan ada di atas juga, ada buy-nya, ada sell-nya. Bisa, kan ada banyak Pak langkahnya. Dari direct buy order di sini bisa. Dari mini buy order di sini bisa. Dari click order di sini bisa. Terus kalau yang ini, yang angka-angka yang sebelah kiri ini Pak Oli, ini yang ada volume, ada price-nya, ini pantauan untuk apa ini? Untuk yang harga ya? Yang mana Pak? Price? Yang tadi ini kan Jati tadi ini kan 91 terakhir itu tadi. Oke. Ini 91. Terus? Iya. Tadi kan startnya 85. Bukan 85 startnya. Jati bukan 85 startnya. Oh, begitu. Start jam 9 tadi bukan 85, Pak. 68. Oh ya 68. 68. Ya 68. Ada lagi? Bagian mana yang masih bingung? Sebentar dulu. Matikan dulu peta. Sebentar dulu kita hubungi saya. Saya sementara dulu. Pak Holi. Yes. Cuman minta pandangan, boleh dijawab oleh kawan-kawan yang sudah senior. Kita bicara 10 juta ini, kembali lagi saya bicara cash flow dan manajemen keuangan. 10 juta, cuan hari ini 10%, berarti kita punya 11 juta. Besoknya kita pakai yang 11 juta atau pakai yang 10 juta, Pak? Sebaiknya. Bapak mau dikompon apa enggak? Ya, ada metode kompon, ada metode kita withdraw yang 1 jutanya, modal kita tetap 10 juta. Biasanya yang mana yang orang pakai, Pak? Tiap orang beda-beda. Ada yang sehari diambil, profitnya diambil. Oke. Ada yang ngambil profitnya setiap minggu. Ada yang dikompon tiap hari. 100% ya 100% yang ada di porto itu. Jadi kompon ya. Iya, misalkan hari ini 10 juta kan awalnya. Terus besok hari ini misalkan profit 1 juta, berarti kan 11 juta. Betul. Besok nih 11 juta itu ditradingkan semuanya. Dikompon nih, dikompon. Ada plus minusnya dua-duanya. Iya. Ada yang ngambil seminggu, setiap minggu saya ambil deh profitnya, ada. Kalau tergantung kebutuhan kita juga, berarti keuangan di rumah tangga kita juga ambil keputusan itu. Kalau kita mengharapkan dari sini untuk kebutuhan sehari-hari, kita bisa ambil tiap hari. Betul. Makasih, Pak. Halo Pak Oli, masih tambah dulu Pak Oli. Iya. Ini kan ada juga Pak Oli itu yang apa namanya ini auto sell. Di situ kan ada saya lihat. Kalau untuk menggunakan di situ kan di hasil screening di situ apa kalau persyaratan jualnya di situ kan beli ketika warnanya biru langsung kan di auto sell di situ. Apa itu harus di auto sell ataukah bisa juga tidak atau gimana itu Pak Oli? Bisa di auto sell, bisa tidak. Apa anunya nih Pak Oli ketika di auto sell dengan yang tidak, apa kelebihannya? Kalau di auto sell, saat harganya nyentuh di harga tersebut otomatis terjual. Iya.
Kalau tidak di auto sell, nyentuh di harga tersebut yang nggak terjual. Bisa jadi naik, habis itu turun lagi. Bisa. Artinya kalau dia auto sell tidak perlu kita pantau. Betul. Kalau tidak tetap kita pantau sesuai dengan persyaratan yang harus kita hasil screening itu. Iya. Oh gitu ya. Iya, siap. Ya, saya kira itu Pak Wali dulu untuk sementara. Makasih Pak Wali. Oke, Bos. Ya, Tapi dengan metode 2 emiten sehari kayaknya nggak perlu auto sell kayaknya Pak. Itu harus Pak, itu pasti loh, jangan auto sell. Iya. Kecuali punya tabungan banyak, beberapa di auto sell. Auto sell itu kan karena kita tidak bisa memantau. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ternyata. Oke, cukup ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Makasih Pak Oli. Makasih semua.